Hai guys, kembali lagi dengan saya di channel kita. Terima kasih sudah klik video saya. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Pada video kali ini saya akan membacakan dua bab yang terupdate, yaitu bab 4292 dan bab 4293. Oke, kita langsung aja. Bab 4292. Kata-kata Ye Chen terdengar seperti guntur di setiap keluarga Fei, dan mereka memekakkan telinga. Semua orang dapat melihat bahwa wajah Ye Chen penuh dengan kedinginan, dan dia tidak sedang memuji, apalagi bercanda. Fei Xiaobin pucat dan menangis saat ini. Dia tahu betul bahwa apa yang dia katakan, dia tidak bisa menyelamatkan nyawa putranya. Jika dia mengatakan sesuatu yang salah sekarang, maka nasibnya setelah kematian putranya akan sangat menyedihkan. Jadi, dia hanya bisa menyentuh kepalanya dan menundukkan kepalanya. Tidak berani menatap Ye Chen, apalagi menjawab. Ye Chen tidak membiarkannya lolos begitu saja, tetapi bertanya dengan tajam. Fei Xiaobin, aku akan bertanya lagi. Aku akan membunuh putramu. Maukah kamu menerimanya? Fei Xiaobin sangat ketakutan oleh kata-kata Ye Chen sehingga seluruh tubuhnya langsung lemas. Dia dipaksa oleh postur agresif Ye Chen dan tidak punya cara untuk mundur. Dan hatinya masih hancur. Berteriak keras, saya menerima, saya menerima. Ketika Fei Hao yang mendengar ini, matanya menjadi gelap dan dia hampir keinginan yang kuat untuk bertahan hidup mendorongnya melebarkan matanya dengan keras, menatap ayahnya dan berteriak, ayah, kamu harus menyelamatkanku. Ayah, kamu tidak bisa hanya melihat dia membunuhku, ayah. Fei Xiaobin memalingkan wajahnya ke samping, menggertakkan giginya dan berkata, semua ini kamu yang melakukannya sendiri. Aku tidak bisa menyelamatkanmu. Fei Hao yang berseru dan berteriak, kamu tidak bisa begitu tidak berperasaan, ayah. Apa yang saya katakan juga merupakan benih keluarga Fei. Jika Anda melihat saya terbunuh dengan mata kepala sendiri, apakah Anda dapat hidup dalam damai di sisa hidupmu? Ye Chen menendang dadanya dan berkata dengan dingin, tidak peduli berapa banyak omong kosong yang kamu bicarakan. Aku akan berjanji untuk membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Mendengar ini, Fei Hao yang tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Meskipun seluruh tubuhnya sakit parah, siksaan tidak manusiawi selama 2 hari terakhir lebih menakutkan daripada neraka baginya, dan dia sudah ketakutan. Pada saat ini, Ye Chen bertanya lagi kepada Fei Xiaobin. Fei Xiaobin, saya akan bertanya lagi. Haruskah putra Anda, Fei Hao yang mati? Fei Xiaobin memejamkan matanya dan berteriak putus asa. Iya, iya. Ye Chen mengangguk dan melihat kakek Fei Hao yang Fei Shanghai menatapnya. Dia bertanya dengan dingin, Fei Shanghai, aku akan membunuh cucumu. Apakah kamu setuju? Fei Shanghai segera membungkukkan, tidak berani melihat ke atas dan berkata dengan suara tinggi, Tuan Ye, saya di sini, saya setuju. Ye Chen mengerutkan kening dan bertanya, benarkah? Fei Shanghai berkata berulang kali, saya benar-benar menyetujuinya. Saya benar-benar menyetujuinya. Ye Chen berkata lagi, kamu adalah kepala keluarga Fei, dan kamu bahkan tidak melepaskan ayahmu sendiri ketika kamu kejam. Jadi, jika kamu mengatakan kamu yakin, aku tidak percaya di hatiku. Fei Shanghai buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Ye, saya bersumpah demi Tuhan, saya benar-benar yakin jika saya berencana untuk balas dendam dari Anda di masa depan, saya akan mati tanpa tempat untuk dimakamkan. Fei Shanghai memang tidak puas, tetapi tidak berani membalas dendam terhadap Ye Chen. Keinginannya terbesarnya adalah untuk terus menjadi kepala keluarga Fei. Adapun kehidupan buruk Fei Hao yang, dia benar-benar tidak peduli sama sekali. Oleh karena itu, dia merasa selama dia bisa mempertahankan posisinya sebagai kepala keluarga, dia tidak akan pernah membalas dendam terhadap Ye Chen. Tentu saja, jika dia bukan lagi kepala keluarga Fei setelah malam ini, dia tidak akan dapat menemukan Ye Chen untuk membalas dendam. Ye Chen tidak peduli dengan sumpah Fei Shanghai dan terus berkata,
Lalu kamu berkata, haruskah cucumu Fei Hao yang mati? Iya, Fei Xiang berseru tanpa pikir. Ye Chen mencibir dan berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak akan membahas detail apa yang Anda katakan itu benar atau tidak. Setelah hari ini, jika Anda ingin membalas dendam pada saya, Ye Chen akan menemani Anda kapan saja. Fei Xiang berkata dengan ketakutan, Tuan Ye, saya tidak berani. Ye Chen mengabaikannya, berbalik untuk melihat Fei Yanzhong dan bertanya dengan keras, Fei Yanzhong, aku akan membunuh cicitmu. Apakah kamu menerimanya? Fei Yanzhong berkata dengan tulus dan ketakutan, Tuan Ye, Anda bertindak untuk langit, dan saya tidak hanya yakin, tetapi juga terima kasih atas menghilangkan sampah seperti itu untuk keluarga Fei kami. Ye Chen bertanya lagi, haruskah Fei Hao yang mati? Fei Yanzhong menangkupkan tangannya dan berkata, Tuan Ye, binatang buas ini lebih dari layak untuk mati. Mereka harus dihancurkan menjadi ribuan keping. Kita lanjut lagi ke bab 4293. Oke, Ye Chen mengganggu, melihat sekeliling selama beberapa saat dan berkata dengan dingin, karena kamu tidak punya pendapat, maka aku akan mengirim Fei Hao yang pergi ke alam lain. Ketika Fei Hao yang mendengar ini, dia menjadi gila dalam sekejap dan berteriak keras, kamu bajingan yang tidak bisa membantu. Jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Fei Xiaowin, Fei Shanghai, dan Fei Yanzhong tidak berani menatapnya. Mereka agak percaya tahayul, takut Fei Hao yang benar-benar akan datang kepada mereka untuk membalas dendam setelah kematiannya. Pada saat ini, Ye Chen memandang Fei Hao yang dan berkata dengan dingin, Fei Hao yang, jika benar-benar ada hantu di dunia ini, maka pada saat ini, saya tidak tahu berapa banyak hantu yang menunggu Anda di sana. Saatnya mengirim kamu akan bertemu dengan mereka. Mendengar ini, Fei Hao yang langsung ketakutan dan membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu. Tetapi, dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Karena saat ini, Ye Chen sudah menarik beratuknya. Dengan keras, kepingan salju secara bertahap muncul di belakang kepala Fei Hao yang dan langsung jatuh ke tanah, tidak bergerak. Di tengah dahinya, lubang peluru setebal ibu jari terus-menerus mengeluarkan benda-benda merah dan putih. Wajah keluarga Fei pucat dan mereka langsung menoleh, tidak berani menatap Fei Hao yang sekalipun. Fei Xiaobin dan Fei Shanghai langsung menangis dan Fei Yanzhong hanya bisa menangis. Bagaimanapun, dia adalah seorang putra, cucu dan cicit yang telah dibesarkan selama lebih dari 20 tahun. Dan masih ada kasih sayang yang mendalam untuknya di dalam hati. Fei Xiaobin bergegas ke Fei Hao yang, menjemputnya dan berkata kepada Ye Chen sambil menangis, Tuan Ye, bisakah saya meminta seseorang mengirim Hao yang ke rumah duka dulu? Tidak, Ye Chen berkata dengan dingin. Gadis-gadis yang dibunuh olehnya semuanya mati, dan dia tidak memenuhi syarat untuk pergi ke bumi untuk keselamatan. Setelah itu, dia memandang Wan Pojun dan menginstruksikan, Pojun, biarkan seseorang mengambil tubuh Fei Hao yang, menemukan tempat untuk mengkremasinya, dan membuang abunya langsung ke laut. Wan Pojun segera berkata, Oke Tuan Ye, bawahan akan patuh. Fei Xiaowin sangat putus asa. Dia ingin mengubur Fei Hao yang dalam kehidupan yang baik dan membiarkannya dimakamkan dengan damai. Tetapi, dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen bahkan tidak akan memberinya kesempatan ini. Namun, dia juga mengerti bahwa apa yang dikatakan Ye Chen itu benar. Gadis-gadis yang mati di tangan putranya sudah lama mati. Pada saat ini, bagaimana dia bisa mengharapkan putranya diperlakukan lebih baik daripada gadis-gadis yang tidak bersalah itu? Pada saat ini, Ye Chen memandang Qiao Feiyun yang sudah ketakutan dan berkata dengan dingin, dan kamu, Qiao Feiyun, Fei Hao yang sudah di jalan. Kamu harus cepat, berlari cepat di jalan Huangquan, dan bersama kebaikanmu. Ngomong-ngomong, seorang pendamping, mari kita lihat apakah kamu bisa menyusul adikmu, Qiao Feiyu. Qiao Feiyun menangis dan berkata, Tuan Ye, saya diperintahkan oleh mereka. Mohon maafkan saya.
Ye Chen tidak menunggu Qiu Feiyun menyelesaikan kata-katanya dan menembaknya langsung di kepala. Segera setelah itu, Qiu Feiyun juga jatuh ke tanah, tidak bergerak dan benar-benar mati. Kedua bajingan ini akhirnya membayar harga dengan nyawa mereka untuk apa yang mereka lakukan. Ye Chen menyerahkan pistol itu kembali ke prajurit istana Wanlong dengan wajah kosong dan kemudian berkata kepada Fei Kexin, "Nona Fei, begitu banyak orang di keluarga Fei baru saja mengatakan begitu banyak rencana. Hanya rencana Anda yang dapat memuaskan saya. Anda akan melakukannya, bertanggung jawab atas hal berikutnya." Fei Kexin mengangguk ringan dan berkata, "Jangan khawatir Tuan Ye, saya pasti akan melakukan apa yang saya katakan dan menanganinya dengan benar." Ye Chen menunjuk mayat Qiu Feiyun dan berkata dengan dingin, "Jangan lupa untuk mempublikasikan semua urusan keluarga Kiao. Saya meminta Po Jun untuk menyiapkan daftar semua orang yang berpartisipasi dan tindakan kotor mereka pada dasarnya ditangkap. Mereka ada di dalam daftar dan Anda dapat mengumumkannya bersama-sama." Fei Kexin berkata tanpa ragu-ragu, "Oke Tuan Ye, tolong kirimkan saya daftarnya dan saya tidak akan ketinggalan." Ye Chen berbalik untuk melihat Wan Po Jun dan berkata, "Po Jun, Anda memberikan daftar itu kepada Nona Fei." Wan Po Jun segera melangkah maju dan berkata dengan hormat, "Oke Tuan Ye, bawahanmu patuh." Ye Chen berkata lagi, "Ngomong-ngomong, aku punya tugas lain untukmu." Wan Po Jun buru-buru berkata, "Tolong bicara." Ye Chen berkata dengan dingin, "Sebelum fajar, bunuh semua orang yang didaftar dan jangan ketinggalan satu pun." Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih telah mengikuti video saya. Saya mohon maaf jika penyampaiannya kurang bagus. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you.